Di balik panen yang subur, tersembunyi tantangan besar. Bagaimana mengatur aliran air secara efisien tanpa pemborosan, tanpa tenaga yang melelahkan. Dan disinilah teknologi hadir membantu petani menjaga sumber daya yang paling vital, yakni air. Inilah sistem irigasi otomatis berbasis logika on-off, solusi cerdas untuk pertanian berkelanjutan. Bersama saya Muhammad Ali Maki dengan NRP 204 223 1023 dari Departemen Teknik Instrumentasi. Di banyak wilayah pertanian Indonesia, sistem irigasi masih bergantung pada metode manual. Akibatnya, distribusi air sering tidak merata, mengakibatkan pemborosan atau kekeringan lokal. Padahal, menurut FAO, tanaman padi membutuhkan debit sekitar 1,6 hingga 2,3 liter per detik per hektar secara kontinu. Tanpa pengaturan otomatis, air bisa terbuang percuma dan produktivitas menurun. Melalui sistem otomatis berbasis sensor dan logika kontrol, petani dapat memantau dan mengatur aliran air secara presisi dan efisien. Inilah yang menjadi dasar dari pengembangan sistem irigasi otomatis ini. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji irigasi otomatis berbasis logika on-off yang mampu mengatur pintu air secara otomatis berdasarkan data sensor ketinggian air dan juga debit aliran. Sistem diuji pada 3 jenis platform controller, yakni ESP32, PLC Omron, dan juga FPGA DE10 Lite. Sistem terdiri atas 2 input utama, yaitu sensor level dan sensor flow, yang terhubung ke unit pengendali. Dari sana, data diproses oleh logika kontrol dan diteruskan ke aktuator berupa relay dan motor pembuka pintu air. Sistem ini dapat dijalankan di 3 jenis platform, yakni ESP32, PLC, dan FPGA. Katanya kamu mau bikin sistem irigasi otomatis. Ya, bener banget. Jadi yang pertama, aku bikin terlebih dahulu terkait latar belakang apa sih yang menjadi permasalahan utama di pertanian. Dan di sini aku dapatkan bahwa distribusi dari air bendungan ke lahan pertanian itu masih kurang efisien karena masih terdapat beberapa pemborosan dan lain sebagainya. Untuk itu adanya logika on-off yang ada beberapa parameter utama, yakni ketinggian. Ini itu untuk ketinggian, jadi kita sesuaikan dari waduknya. Dan untuk debitnya ini kita ambil dari jurnal. Ini ada FAO pada tahun 1992, yakni yang aman itu di sekitar 1,74 liter per detik. Dan dari jurnal yang lain, dari Amin, ini menyebutkan bahwa 1,16 hingga 2,31 liter per menit. Dan ada loh jurnalnya, kurang lebih ini. Jadi di sini menyebutkan bahwa tingkat untuk resapan air sekitar 2,31 hingga 1,16 yang aman untuk pertanian tadi di wilayah Malaysia. Nah, otomatis itu kan masih satu geografi dengan Indonesia. Jadi untuk masalah geologi dan topografinya itu masih sama. Jadi aku menggunakan dari parameter tersebut menjadikan on-off untuk bukaan dari gerbang. Nah, jadi di sini ada beberapa urutan pelaksanaan dimulai dari studi literatur yang mencari beberapa jurnal IEEE bahkan dari ResearchGate untuk mencari apa sih yang bisa inovasi yang aku berikan. Dan di sini didapatkan ada rumus untuk mencari dari debit air dan juga perhitungan yang sesuai untuk dari bukaan. Nah, untuk perancangan sistem di sini akan ada on off dari air waduk, dari yaitu tinggi air muka air waduk itu H1 dan debit aliran itu Q. Jadi untuk logikanya dalam sistem ini aturan logika on off dirancang sebagai berikut, yakni jika H1 lebih sama dengan 4 meter dan Q lebih dari 1,16 liter per second, maka sistem membuka gerbang untuk mengalirkan air. Dan apabila H1 kurang dari 4 meter, sistem itu akan menutup
karena tekanan air belum cukup untuk menghasilkan debit minimal. Atau di sini kan kita mengasumsikan bahwa tinggi bendungan itu 5 meter dan bukaan atau gate-nya itu berada di ketinggian 4 meter. Jadi jika kurang dari 4 meter tidak ada air yang bisa dialirkan. Lanjutnya, jika H1 lebih dari 4,5 meter atau Q melebihi batas maksimal, maka sistem juga akan menutup untuk mencegah kelebihan aliran yang dapat membanjiri seluruh wilayah irigasi. Dan jika H1 berada di antara 4 hingga 4,5 dan Q berada di antara 1,16 hingga 2,3 liter per second, maka status gerbang akan tetap dipertahankan dalam keadaan terbuka. Nah, di sini untuk kisaran 1,6 hingga 2,3 liter per detik ini kita pelajari dari jurnal tersebut itu dalam satuan per hektar. Jadi apabila luas lahan yang ingin dialirkan air itu semakin bertambah, maka untuk Q-nya juga nanti bisa bertambah atau bahkan nanti bisa dikontrol di waktu pembukaannya. Jadi kalau emang masih beneran mau pakai yang ini tapi hektarnya itu bertambah berkali-kali lipat, jadi waktunya yang dibutuhkan pastinya lebih lama. Nah, untuk rumusnya ini Q CD A dikali akar 2GH. Ini Q merupakan debit, CD merupakan koefisien debit yakni 0,6 dan A merupakan luas bukaan gerbang. Kita asumsikan itu 1 meter persegi. Karena ini nanti kembali lagi ke gerbang yang akan kita kontrol. Nah, untuk lebih memahaminya, jadi di sini ada diagram blok sistem pengendalian untuk gerbang air otomatis. Jadi yang pertama dari inputnya ada dua parameter utama, yakni level dan juga flow rate. Kemudian masuk ke sensor-sensor dan akan ada controller, yakni 3 SP32, FPGA dan PLC Omron. Selanjutnya ada outputnya, yakni relay dan motor kit. Jadi untuk diagram bloknya dari logika tersebut kurang lebih seperti ini. Jika level membaca H lebih dari atau kurang dari 4,5, maka akan membuka gerbang. Jika tidak, maka gerbang tertutup. Selanjutnya jika flow membaca Q lebih dari 1,16 dan kurang dari 2,3, gerbang akan terbuka, dan jika tidak akan tertutup. Nah, terus gimana cara contoh penyerapannya? Nah, yang pertama ini kan ada 3 controller. Nah, yang pertama ini kita masuk ke untuk yang SP terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan codingan di .cpp di VS Code. Di sini ada codingan terkait dari inputnya ini. Yang pertama dari pin konfigurasi untuk sensor dan juga untuk relaynya. Selanjutnya juga ada beberapa logika yang aku masukkan di sini. Nah, di sini juga akan ada pembacaan, terus ada con ini untuk membaca dari level yang dari debit atau pulsa debit yang masuk. Nah, oke, untuk lebih pahamnya aku menggunakan aplikasi Wokly di sini untuk mencoba logikanya. Nah, misalkan dari potensio ini merupakan yang pertama adalah tinggi air, ini untuk sensor ketinggian, dan yang kedua ini untuk sensor flow, dan merah ini LED ini untuk indikator apakah gerbang itu terbuka atau tidak. Misalkan kita putar nih, dari tinggi air itu mendeteksi dia tuh kurang di 2 meter, ini kan langsung berubah 2 meter, maka relay akan off atau gerbang tertutup. Misalkan dia itu melebihi dari 4,5, bisa 5 meter, nah dia akan off juga. Jadi, dan ini untuk yang aliran. Kemudian kita coba untuk yang aliran atau flow-nya. Nah, flow-nya jika dia tuh di bawah 1,16 maka relaynya akan off. Terus gimana kalau yang FPGA? Nah, kalau yang FPGA kita harus memprogram terlebih dahulu dalam aplikasi Quartus Prime. Di sini saya memilih untuk DE10 Lite, dimana untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Ada time scale, terus inputnya ini 3, terus 0, ini maksudnya itu 4 binary atau 4 nilai. Selanjutnya juga ini ada beberapa logika yang dimasukkan. Ini untuk logika keep-nya terlebih dahulu. Terus ini juga ada logika yang dimasukkan apabila itu H1 kurang dari 4 meter atau Q kurang dari 1,16, maka gerbang tutupnya akan tutup.
dalam kondisi tertutup. Nah, selanjutnya jika H1 sama dengan 4 meter dan key berada di antara 1,16 hingga 2,3, maka gerbang akan terbuka. Selanjutnya untuk logika yang ketiga, apabila melebihi sama dengan 4 meter dan masih berada dalam ambang batas, maka masih akan terbuka. Selanjutnya jika melebihi dari ambang batas H1 dan juga key, maka gerbang akan tertutup. Nah, ini jadi saya bagi ke dalam beberapa submodul, yakni submodul gate controller dan submodul 7 segment. Dan 7 segment ini nantinya untuk membaca dari pembacaan yang ada di atas dari input ini. Kemudian diubah menjadi bilangan 7 bit. Nah, untuk memperapi di sini juga saya menambahkan top model, tujuannya untuk tampilan di logika netlist viewer-nya biar lebih rapi, kurang lebih seperti ini. Jadi SW90 ini untuk gate controlnya tadi, terus 7 segment display yang keluaran hex 0 ini merupakan logika untuk kontrol dari flow. Sedangkan 7 segment yang kedua ini untuk ketinggian, hex 1 ini untuk ketinggian. Apabila kita buka maka akan keluar full logikanya. Itu sangat banyak kan? Maka dari itu adanya top modul dan sub modul ini untuk membuat rapi. Tuh. Selanjutnya dari hal tersebut kita coba untuk menguji terkait sinyal atau wave yang akan keluar. Nah, di sini saya menggunakan model SIM untuk filenya namanya Almeki. Nah, setelah diuji itu terdapat beberapa sinyal 0011111 ini mengindikasikan bahwa terdapat satu yang aktif, yakni di logika ini tuh dia aktif dalam keadaan terbuka. Untuk yang hex 0 ini mengindikasikan bahwa logika dari flow itu masuk, dan bisa kita lihat di sini untuk 7 segmentnya semuanya aktif. Jadi nantinya akan merekam terkait data hasil pembacaan. Begitupun dengan hex 1. Hex 1 ini terkait ketinggian. Terus gimana yang PLC? Nah, untuk yang PLC Omron, yang pertama kita harus menyusun terlebih dahulu ladder diagramnya. Jadi di sini saya menggunakan logika on off dan juga ada untuk tempat penyimpanan dari data hasil perekaman. Nah, jadi di sini ada H lebih dari 4, terus kiri 4 gate control. Ini untuk gate-nya apakah akan aktif atau tertutup. Nah, misalkan dari yang pertama semuanya on dan H lebih dari 4, Q kurang dari 2,3, maka gate akan teropen dan aliran akan menyala atau mengalir. Selanjutnya jika Q itu lebih selanjutnya ketika hanya itu dia itu lebih dari 4,5, maka aliran akan mati. Nah, semua itu bisa kita cek di CX Designer dan ini yang sudah kami didesain. Nah, selanjutnya untuk datanya harusnya itu bisa digunakan di sini di XAMPP sudah terkonek di CX ini, CX OPC server. Dan statusnya itu sudah masuk, tapi masih ada terkendala di bagian ini. Ada di PHP MyAdmin, mungkin masih bisa dikembangkan nantinya. Selanjutnya kita cek di codingannya. Nah, untuk codingan, ini untuk kodenya yang pertama kita ketik PY min 3.7. Min 3.7 ini merupakan versi dari Python-nya. Selanjutnya kita buka nama filenya, yakni teknikotomasi.py, teknikotomasi
Nah, setelah di enter, dia sudah terkonek ke OPC server, namun gagal connect ke MySQL karena hal yang tadi saya juga masih kurang paham itu kenapa. Jadi mungkin bisa dikembangkan ke depannya. Untuk mencoba logikanya, kita bisa masuk ke ini. Ini saya juga membuat codingan. Ini seakan-akan apabila sudah terkonek ke OPC server itu nanti akan seperti ini tampilan di XAMPP. Dan ini contohnya itu masih berada di dalam terminal. Kita masukkan PY min 3.7 ini merupakan versi Python-nya. Dan juga nama ininya filenya pemecon.py. Nah, pembacaan sensor akan terbaca secara real time dan statusnya akan diketahui oleh manusia. Di situ ada gate open atau gate close. Baik, dari pemrograman yang telah dilakukan tadi sesuai dengan platform masing-masing dengan ESP menggunakan bahasa C++ di VS Code dengan bantuan platform I/O dan juga penggunaan workflow untuk logikanya. Selanjutnya juga ada PLC diprogram dengan ladder diagram dan juga ada CX designer untuk desainernya. Serta juga ada tadi XAMPP meskipun tidak berhasil namun sudah dibuktikan logikanya di VS Code yang telah dilakukan tadi. Selanjutnya untuk FPGA yang telah dikembangkan menggunakan bahasa Verilog dan HDL di Quartus Prime dan juga sudah diuji webnya di aplikasi model SIM. Nah, dari semua sistem tersebut diuji secara digital untuk melihat akurasi logika dan juga respon terhadap kondisi input. Nah, input yang diberikan tadi berasal dari dua sensor, yakni sensor flow dan juga sensor ketinggian air. Nah, di mana hasil simulasi tadi menunjukkan bahwa ketiga platform berhasil menjalankan logika on off dengan akurat. ESP32 cocok untuk sistem kecil dengan kebutuhan dan juga konektivitas dengan WiFi. Sedangkan PLC cocok untuk sistem yang stabil dan juga aman. Sedangkan FPGA sendiri itu unggul dalam waktu respon dan juga pemrosesan paralel. Kemudian untuk sensor yang digunakan di sini untuk komponen input bisa menggunakan sensor HPT604BC, di mana sensor ini merupakan sensor tekanan hidrostatik yang submersible dan digunakan mengukur tinggi air, maka air waduk. Dan ini untuk safety-nya tuh lumayan sangat aman karena mampu bekerja dalam lingkungan lembab atau terendam air dan menjaga-jaga suatu saat apabila ketinggian waduk itu melebihi dari 5 meter. Maka operator tidak perlu memikirkan safety yang baik untuk sensor ini. Selanjutnya juga ada sensor flow, di mana di sini menggunakan YF S201 untuk pengukuran flow-nya. Nah, selanjutnya juga ini ada beberapa komponen output lainnya, yakni modul relay 2 channel yang digunakan untuk penghubung dari controller ke motor. Nah, motor ini digunakan untuk membuka dan juga menutup gate secara otomatis dari logika yang sudah dimasukkan tadi. Nah, selanjutnya ada komponen pendukung lainnya seperti breadboard, cover jumper, header pin, dan juga PSB prototype. Secara ringkas, komponen sistem yang digunakan ini ada sensor level air bertipe HPT untuk mengukur tinggi air, sensor flow untuk mengukur debit aliran, controller ada 3 jenis untuk mengolah logika, modul relay untuk menghubungkan controller dengan motor DC 12 volt gearbox untuk aktuator untuk gerbang air, dan komponen pendukung untuk perakitan sirkuit. Dan untuk perakitan ini dilakukan dan juga ada uji-ujinya, uji sensor, uji logika, dan uji output. Ini merupakan beberapa hasil uji contoh tahapan pengujiannya. Dan selanjutnya ini juga sudah dimasukkan di dalam laporan dan sudah tersusun dalam laporan secara sistematis dari logika awal, dari latar belakang hingga hasil simulasi, bahkan hingga kesimpulan yang telah diberikan oleh penulis. Sistem ini membuktikan bahwa kontrol otomatis berbasis logika
on-off dapat diterapkan secara efektif dalam pengaturan irigasi, dan kombinasi sensor level dan juga flow memberikan pengambilan keputusan yang tepat untuk ke depan. Sistem ini bisa dikembangkan ke konektivitas IoT dan pengujian langsung di lapangan untuk validasi lebih lanjut. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga inovasi ini menjadi langkah kecil menuju pertanian yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Saya Muhammad Ali Maki dari Teknik Instrumentasi. Sampai jumpa di pengembangan selanjutnya.